Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Padilla. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Oke, teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apa sih itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah disebut juga sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran merupakan sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya dengan aliran darah. Ada dua jenis sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka, artinya darah tidak mengalir melalui pembuluh darah. Contohnya pada hewan serangga. Jantung serangga ketika berdenyut, maka darah dipompa ke aorta. Selanjutnya, darah dikeluarkan ke aorta menuju jaringan tubuh. Sebaliknya, darah dari jaringan tubuh dapat kembali ke jantung melalui pori-pori. Jadi, pada hewan serangga sistem peredaran darahnya tidak melalui pembuluh darah. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Artinya, darah mengalir melalui pembuluh darah. Contohnya, pada hewan vertebrata dan manusia. Kita akan mempelajari tentang darah. Darah merupakan bagian dalam tubuh yang berperan untuk memindahkan zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya. Darah pada manusia mengalir dalam pembuluh darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel darah. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Ketika komponen-komponen darah kita pisahkan, kita akan lebih mudah mengamati darah. Plasma darah merupakan komponen yang berwujud cair sebanyak 55-60%. Bagian darah berupa plasma darah. Selain plasma darah, komponen darah lainnya adalah sel-sel darah. Sel-sel darah ada 3 macam. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Dan yang ketiga, keping darah atau trombosit. Darah memiliki fungsi yang beragam. Yang pertama, mengangkut dan mengeluarkan oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh. Fungsi ini dilakukan oleh sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel tubuh ke alveolus. Fungsi ini juga dilakukan oleh sel darah merah atau eritrosit. Dan yang ketiga, mengangkut dan mengeluarkan sari makanan dari sel-sel tubuh. Nah, fungsinya ini dilakukan oleh plasma darah. Yang keempat, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi atau pembuangan. Dan yang kelima, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh tertentu. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir melalui pembuluh darah. Ada 3 sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Yang ketiga, paru-paru. Nah, kita bahas satu persatu ya. Organ yang paling utama dalam sistem peredaran darah adalah jantung. Jantung adalah organ yang berfungsi untuk melompat darah. Terletak di rongga dada sebelah kiri dan tersusun atas otot jantung. Cara kerja jantung otot adalah jantung akan berkontraksi dan relaksasi sehingga jantung akan berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung memiliki 4 ruangan
bilik kiri atau ventricle sinister, dan yang keempat, bilik kanan atau ventricle dexter. Nah, setiap ruangan dalam jantung memiliki peran yang berbeda-beda. Fungsi ruangan jantung yang pertama, serambi kiri, menerima darah yang mengalir dari paru-paru. Yang kedua, serambi kanan, menerima darah yang mengalir dari seluruh tubuh. Yang ketiga, bilik kiri, memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Dan yang keempat, bilik kanan, memompa darah menuju ke paru-paru. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dan zat-zat yang dibawa oleh darah. Alirannya ada dua jenis. Yang pertama, dari jantung ke sel-sel tubuh, dan yang kedua dari sel-sel tubuh ke jantung. Berdasarkan arah aliran darahnya, ada dua jenis pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan jantung. Yang kedua, pembuluh darah balik atau vena, pembuluh darah yang membawa darah kembali menuju jantung. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi, aliran darahnya meninggalkan jantung. Pembuluh balik, aliran darahnya kembali ke jantung. Pembuluh darah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Pembuluh darah nadi atau arteri yang besar dinamakan aorta. Pembuluh darah balik atau vena yang besar dinamakan vena cava. Dan pembuluh darah yang kecil dan halus dinamakan pembuluh kapiler. Dan yang ketiga, paru-paru. Paru-paru bukan organ peredaran darah yang utama, namun tetapi memiliki peran dalam sistem peredaran darah. Di alveolus paru-paru terdapat pembuluh kapiler yang mengalirkan darah. Di alveolus, darah akan mengangkat gas O2 dari alveolus serta melepaskan gas CO2 untuk dibuang melalui alveolus dalam paru-paru. Nah, kita akan membahas juga sistem peredaran pada manusia. Peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir dalam pembuluh darah, juga termasuk sistem peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 3 kali. Karena lewat jantung 2 kali, maka ada 2 jenis peredaran darah pada manusia. Yang pertama, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita bahas satu demi satu ya. Yang pertama, peredaran darah kecil. Artinya, darah keluar dari jantung menuju kepada paru-paru lalu kembali ke jantung. Yang kedua, sistem peredaran darah besar. Artinya, darah mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di pembelajaran video lainnya. Saya Nur Fadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.